Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, guru honorer hebat dimanapun berada di seluruh Indonesia, salam hormat, salam jumpa lewat video Ijabah Channel bersama saya Jasman Rahman. Pada kesempatan ini akan berbagi video pembahasan masih seputar kompetensi teknis. Namun sebelumnya Bapak Ibu semuanya, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga video-video di Ijabah Channel ini berguna dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Tidak terasa tes tahap 1 semakin dekat. Pastikan Bapak Ibu semuanya lolos passing grade atau ambang batas dan lulus ujian CAT seleksi P3K 2021. Modul-modul pendidikan agama Islam itu sudah tersedia. Ya, kita akan membahas masuk ke kompetensi teknis guru pendidikan agama Islam, yaitu akidah akhlak. Baik, nomor 1, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia yang berdasarkan akal wahyu dan fitrah. Kebenaran itu ditanamkan di dalam hati serta diyakini kesahihan dan kebenarannya secara pasti, serta menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Definisi akidah tersebut adalah pendapat yang benar di sini adalah Abu Bakar Jabr al-Jazairi. Yang benar Bapak Ibu semuanya. Nomor 2, aqaid atau bentuk jamak dari akidah adalah beberapa perkara yang wajib kebenarannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Pendapat, ya, ini adalah pendapat D yang benar, Hasan al-Banna. Kita lanjut nomor 3, mengambil ruang lingkup pengertian akidah dari Hasan al-Banna yang bukan pembahasan akidah dalam hal tersebut adalah sini B, rububiyat. Ya, nomor 4, pembuktian adanya Allah dengan dalil akli atau rasional terbagi ke dalam beberapa dalil, kecuali di sini adalah yang benar D, empiris. Lanjut nomor 5, tidak ada yang bisa memberi rezeki, menyembuhkan segala macam penyakit, menolak segala macam mara bahaya, memberikan segala macam manfaat, membahagiakan, menyengsarakan, menjadikan seseorang miskin dan kaya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang meluluskan seseorang dari segala macam ujian, yang menaikkan dan menurunkan pangkat dan jabatan seseorang, kecuali Allah. Semuanya ini menuntut kita agar hanya meminta kepada Allah semata dan tidak kepada selainnya. Dari pernyataan di atas, termasuk ke dalam jenis tauhid apakah? Yang benar adalah B, tauhid rububiyah. Ya, lanjut Bapak Ibu. Nomor 6, kitab merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah adalah yang benar, yaitu menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapatkan hasil. Nomor 7, ketika seseorang mengalami musibah di mana ia berharap bisa terlepas dari musibah tersebut, lalu orang tersebut datang ke makam seorang wali atau kepada seorang dukun atau ke tempat keramat atau ke tempat lainnya. Ia meminta di tempat itu agar penghuni tempat tersebut atau sang dukun bisa melepaskannya dari musibah yang menimpanya. Ia begitu berharap dan takut jika tidak terpenuhi keinginannya. Ia pun mempersembahkan sesembelihan, bahkan bernazar
berjanji akan beriktikaf di tempat tersebut jika terlepas dari musibah seperti keluar dari lilitan hutang. Dari pernyataan di atas termasuk penyimpangan ke dalam jenis tauhid apakah? Nah, yang benar adalah A. Tauhid uluhiyah. Baik Bapak Ibu semuanya, nomor 8. Iman kepada hari kiamat mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Adanya hari kiamat menunjukkan bahwa kehidupan dunia memiliki tujuan. Oleh karena itu, dengan beriman kepada hari kiamat mempunyai beberapa hikmah. Berikut ini merupakan contoh penerapan beriman kepada hari kiamat kecuali. Ya, di sini C yang benar. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal. Sembilan. Dalam butir Pancasila disebutkan bahwa negara mengakui persamaan harkat martabat, hak dan kewajiban serta tidak membedakan ras, suku, agama, dan lain-lain. Dalam Islam sikap tersebut sering disebut dengan yang benar adalah B. Tasamuh. Iya. 10. Kita dapat menerapkan salah satu sifat Allah ini dengan cara kita selalu menepati janji dan tidak pernah mengingkarinya. Kita selalu bersedekah dan selalu bermurah hati kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Kita bersikap baik dengan siapapun dan selalu menjadi pribadi yang pemaaf dan senantiasa menjaga silaturahim kepada sesama manusia. Pernyataan di atas adalah implementasi dari sifat Allah yaitu C yang benar, Al-Karim. 11. Secara umum, kelompok radikal dapat diidentifikasi ciri-cirinya antara lain kecuali D. Mengajak kelompok lain mengamalkan amalan-amalan sunnah seperti puasa dan lain-lain. Nomor 12. Secara bahasa, radikalisme berasal dari bahasa Latin radix yang berarti C yang benar, akar. Ya, lanjut nomor 13. Sebutan bagi orang muslim yang menuduh muslim lainnya atau kadang juga mencakup penganut ajaran agama samawi lain sebagai kafir dan murtad adalah takfiri. Maka yang benar adalah E. Nomor 14. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya Ismail, beliau segera menyampaikan hal itu kepadanya. Ismail pun mentaatinya dan mempersilahkan ayahandanya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pernyataan di bawah ini yang termasuk hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah ya, B yang benar Bapak Ibu, tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. Nomor 15. Perhatikanlah pernyataan di bawah ini. Mematuhi kebiasaan yang dilakukan keluarga, menumbuhkan sikap menerima akan ketentuan, mengimani kebenaran ajaran yang dibawa Rasul, meyakini tugas, peran dan fungsi sebagai manusia, menjadikannya sebagai contoh tauladan dalam hidup. Pernyataan di atas termasuk perilaku beriman kepada para Rasul Allah adalah nomor. Di sini ya yang benar adalah A. Jadi 3 dan 5. Sedikit lari panahnya nih Bapak Ibu. Ya. Ya, yang benar di sini adalah A 3 dan 5, yaitu mengimani kebenaran ajaran yang dibawa Rasul dan menjadikannya sebagai contoh teladan dalam hidup. Jawabannya adalah A. Nomor 16, tidak semua usaha dapat membuahkan hasil. Terkadang terjadi kegagalan. Namun demikian kita harus berprasangka baik sekalipun mengalami kegagalan. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap tersebut adalah A yang benar. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal. Lanjut nomor 17. Tren pergaulan dapat membawa remaja kepada hal-hal yang merusak masa depannya. Oleh karena itu, keluar
aturan yang melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di bawah ini yang termasuk hikmah larangan pergaulan bebas dan zina adalah, ya tentu yang benar, D. Terhindar dari perbuatan keji. Nomor 18. Sebagai seorang pelajar, Ahmad selalu berusaha bersikap baik dengan teman, jujur dan tidak menyontek saat mengerjakan ujian. Manakah hal-hal di bawah ini yang tidak termasuk keuntungan memiliki sifat jujur? Yang benar, A. Memperoleh sanjungan orang lain. Ya, nomor 19. Contoh perilaku saja yang dapat dilakukan pelajar terdapat pada pernyataan berikut ini kecuali. Sini B yang benar, ikut serta dalam pertempuran membela negara. Lanjut 20. Amirah diajak orang tuanya menghadiri undangan makan siang pamannya. Setelah berbincang-bincang, mereka menuju ruang makan. Makanan dengan prasmanan telah disediakan bibinya. Sikap yang baik Amirah pada saat akan memulai makan siang adalah, tentu yang benar adalah E. Mendahulukan yang lebih tua. Demikian Bapak Ibu semuanya, kurang lebih ya 20 soal yang kami pilih khusus untuk kompetensi teknis atau bidang profesional guru pendidikan agama Islam, aspek akidah akhlak. Tentu Bapak Ibu semuanya tetap mencari, membaca, wajib menguasai modul-modul PAI yang terbaru. Ini telah dibagikan di data Dikdasmen ya. Kita bisa dapatkan diunduh modul-modul PAI yang terbaru. Jadi untuk modul 1 itu evaluasi pembelajaran, ada 4 materi di sini yang harus kita kuasai. Kemudian kedua, modul 2 pengembangan profesi guru. Di sini juga harus kita kuasai, ada 4 materi pembelajarannya nanti. Yang modul ketiga itu perkembangan peserta didik ya. Kemudian ada 4 juga materinya. Modul keempat teori belajar. Ini ada, berarti di sini teori belajar. Kemudian di sini 4 juga pembelajarannya. Modul 5 akidah akhlak, ya, aspek akidah akhlak. Sebagaimana yang kami berikan tadi contoh prediksinya, ada 4 pelajaran di sini kita bisa kuasai. Kemudian modul keenam Al-Quran Hadits yang sudah juga kami buat videonya untuk Bapak Ibu semuanya. Ini dikuasai juga, bisa dibuka kembali modul-modul yang ada. Kemudian modul 7 sejarah kebudayaan Islam, insya Allah akan kami buat videonya menyusul. Ada 4 juga pembelajaran. Modul 8 PAI kontemporer, ini kaitannya dengan fikih ibadah nantinya, fikih kontemporer. Itu akan juga kami akan buat. Kemudian dikuasai juga Bapak Ibu, dikuasai 4 materi pembelajaran. Modul 9 struktur keilmuan PAI, ini juga bisa kita kuasai ini modul. Kemudian tak ada lagi modul 10, ini fikih ya, pembahasan khusus fikih. Juga ada 4 materi pembelajaran yang harus dikuasai. Tentunya inilah ya sebagai motivasi dan tambahan persiapan pembekalan untuk seleksi CAT P3K formasi guru pendidikan agama Islam. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Semoga video-video Ijabah Channel ini berguna dan bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat belajar dan berlatih. Semoga lolos passing grade dan lulus sebagai ASN P3K 2021. Demikianlah, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.